Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada bagian yang ke-24 dengan soal jawab nomor 42. Apakah isi pasal kepercayaan kedua? Pasal kepercayaan kedua berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah dasar dan isi iman Kristen. Bunyi pasal kepercayaan yang kedua adalah saya percaya kepada Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang-orang mati, dan naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali. Saudaraku yang kekasih, pasal kepercayaan kedua berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah dasar dan isi iman Kristen. Setiap pernyataan dalam pasal ini mempunyai hubungan yang langsung dengan perjanjian baru. Penyebutan nama Yesus Kristus itu sendiri sudah merupakan suatu pernyataan pengakuan, yaitu bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata yang diurapi, sedangkan Kristus ini berasal dari kata bahasa Yunani. Ia adalah Mesias yang dijanjikan, yang dinantikan oleh Israel. Namun Yesus bukan hanya manusia, melainkan juga anak tunggal Bapa, sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Rumusan ini mengungkapkan kemanunggalan hakikat antara Allah Bapa dan Allah Putra. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel menjelaskan arti rumusan anak tunggal, yaitu anak telah lahir dari Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan tidak dibuat, sehakikat dengan Bapa. Anak tunggal ini adalah Tuhan kita. Di dalam perjanjian lama, Tuhan adalah sebutan untuk Allah. Di dalam perjanjian baru ini diterapkan pada Yesus Kristus untuk memperjelas sifat ilahinya. Di sini istilah Tuhan juga berarti bahwa Yesus Kristus berkuasa atas langit dan bumi. Pernyataan-pernyataan berikut menunjuk pada asal-usul ilahi dari manusia Yesus dan kelahirannya yang ajaib. Yesus dikandung dari Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35, dan juga Matius 1 ayat 18. Dengan demikian tidak terjadi melalui pembuahan alami oleh seorang laki-laki, karena Maria adalah seorang perawan ketika ia melahirkan Yesus, Lukas 1 ayat 27. Kelahiran dari seorang perawan tidak boleh dianggap sebagai yang dapat diabaikan atau sebagai mitos kuno belaka, melainkan hal itu merupakan suatu keyakinan Kristen yang mendasar. Penyebutan nama Maria di dalam Injil menunjukkan bahwa Yesus itu manusia sejati dan mempunyai seorang ibu.
Sejarah Yesus menjadi jelas melalui pernyataan dari Pontius Pilatus antara tahun 26 hingga 36 Masehi. Ia adalah gubernur Romawi di Palestina, yang berarti bahwa penderitaan Yesus terjadi pada masa pemerintahannya. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes 18 ayat 28 dan seterusnya. Pasal ini selanjutnya 3 peristiwa penting tentang Yesus, yaitu ia disalibkan, mati, dikuburkan. Ini sekali lagi menyoroti dengan jelas bahwa Yesus adalah manusia sejati. Ia harus menderita kematian yang hina, yaitu mati pada kayu salib. Ia mati dan dikuburkan, jadi ia berbagi nasib sama seperti umat manusia. Hal yang istimewa mengenai semua ini barulah dinyatakan melalui peristiwa pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang-orang mati. Di sini dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang jauh melampaui pengalaman manusia dan yang hanya dapat dinyatakan dan dipahami dari sudut pandang kepercayaan. Di belakang rumusan ini ada pernyataan pengakuan lain yang telah disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Petunjuk ganda sesuai dengan kitab suci ini menunjukkan bahwa ini bukan hanya berkenaan dengan peristiwa yang kebetulan saja, melainkan keharusan sejarah keselamatan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang-orang mati. Kebangkitannya adalah prasyarat dan janji untuk kebangkitan orang-orang mati pada umumnya. And the place where thine honor, the place. Di dalam Apostolikum, antara kata mati dan bagian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang-orang mati disisipkan bagian masuk ke dalam kerajaan kematian. Bukti dalam perjanjian baru terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Di sini disebutkan bahwa setelah kematiannya pada kayu salib, Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Setelah pengakuan bahwa ia bangkit dari antara orang-orang mati, dinyatakan bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jadi kehidupan Yesus di bumi serta kehadirannya langsung sebagai yang telah bangkit telah diakhiri. Penerimaan dari yang telah bangkit di surga berarti kembalinya kepada Bapa dan pemuliaannya. Keadaan mulia Yesus Kristus dinyatakan di dalam kata-kata, ia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kolose 3 ayat 1. Of my God, then to dwell in the tents of wicked. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.